Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya ibu-ibu terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mengikuti penyuluhan ini gitu ya. Ibu perkenalkan, saya Maryam Aziza, penyuluh keluarga berencana. Nah, ibu-ibu, pada hari ini kita akan membahas mengenai pola hidup sehat, khususnya untuk ibu-ibu yang sibuk gitu ya, sibuk di rumah, sibuk pergi keluarga juga sibuk. Nah, ibu yang pertama, kita akan membahas mengenai nutrisi. Jadi karena ibu-ibu ini kan sibuk di rumah, ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah, semua pekerjaan dihandle sendiri gitu ya ibu-ibu. Nah, kemudian juga masih harus pergi ke ladang, bertani, dan bekerja gitu. Nah, maka untuk memperoleh kesehatan itu sangat diperlukan ibu-ibu untuk nutrisi ini. Nah, yang pertama, kenapa sih nutrisi itu penting ibu-ibu? Nah, nutrisi ini penting untuk meningkatkan produktivitas dan juga kesehatan kerja. Nah, untuk nutrisi ini biasanya kita banyak makannya itu kan di karbohidrat ya ibu-ibu, kayak misalnya kita makannya mie aja atau mie bareng sama protein hanya telur gitu ya. Nah, sangat disarankan untuk menambah sayur-sayuran ibu sebagai seratnya gitu. Nah, itu dari segi nutrisi. Kemudian yang kedua itu adalah membantu pembangunan keluarga berkualitas. Nah, ibu-ibu sekarang ini kan sedang banyak sekali kasus stunting ya ibu-ibu ya. Iya. Nah, stunting ini banyak sekali mempengaruhi balita-balita di keluarga kita gitu. Dan itu hal yang harus kita peduli dan berhati-hati gitu dengan stunting ini. Oleh karena itu, dengan nutrisi yang tercukupi baik dari segi karbohidrat, protein, serat, dan vitamin itu dapat mencegah stunting. Nah, protein ini tidak harus yang hewani, karena ada juga ibu-ibu protein yang dari nabati gitu. Nah, protein dari nabati ini bisa didapatkan dari tempe ataupun tahu gitu. Nah, yang kedua ini adalah olahraga. Karena ibu-ibu sudah pasti ya pergi ke ladang dan bekerja, itu sebenarnya sudah termasuk olahraga. Maka olahraga yang kita bahas di sini adalah pentingnya pemanasan dulu ibu sebelum bekerja. Di sini ibu-ibu ada tidak yang kalau ke ladang itu suka pemanasan dulu sebelum mulai bekerja? Nyas. Udah puasa di dapur. Jalan sana sini. Nah, betul. Itu olahraga bukan? Olahraga jalan bolak-balik dari depan pintu ke dapur, balik lagi ngurusin ini itu termasuk olahraga ya ibu-ibu. Olahraga jalan kecil itu bagus untuk jantung. Nah, kalau misalnya kita punya pekerjaan berat, ini disarankan untuk pemanasan dulu gitu sebelum kita bekerja. Karena dengan pemanasan ini itu memastikan kalau misalnya kita ke ladang ataupun ngayuh sepeda jarak jauh, itu memastikan otot-otot kita tuh udah siap, udah panas duluan gitu sebelum kita melakukan kerja berat gitu. Nah, yang kedua ada peregangan. Biasanya kalau misalnya kita banyak melakukan satu hal, misalnya nyuci piringnya segunung, nah biasanya kan kakinya pegel ya ibu. Nah, ini ini bisa lakukan peregangan singkat. Nah, peregangan kalau misalnya di kaki itu bisa kita berdiri kali ya. Ini Assalamualaikum. Belum terlambat. Baru dimulai dekat ya. Semuanya mundur apa? Orang doi. Nah, untuk kalau kakinya pegel ibu-ibu, ini peregangannya, jadi kaki itu bisa ditekuk terus dinaikin ke atas gitu. Nah, ini ditahan 10-15 detik aja satu kaki, terus ganti ke kaki yang lain. Salah satu peregangan di kaki ya ibu. Aku dulu nanya, ini kan lagi sakit terus. Iya, sama ibu. udah sholat buat apa itu duduk, WC itu sakit banget ini. Iya. Dengkul apa sih dengkul? Ini ada olahraganya apa? Cara-cara bagaimana Pak? Jalan kaki. Maksudnya untuk mengurangi rasa sakitnya itu bagaimana? Solusi. Mungkin bisa dengan peregangan ya ibu, salah satunya yang tadi, atau biasanya kita pakai pendinginan. Nah, pendinginan ini ada banyak macamnya dan banyak caranya gitu ibu.
Nah, salah satunya yang tadi, atau kalau misalnya kita yang ngelakuin di rumah dengan ringkas, itu bisa di kakinya itu dibuka V lebar gitu ibu. Nah, ibu sedikit tarik badannya ke kanan ke kiri gitu. Atau kakinya Maksudnya dibuka lebar gini. buka lebar ya, betul ibu, dibuka lebar Terus gitu. sini. Nah, jadi itu untuk peregangan si kaki. Mungkin awalnya kaki tapi bakal lebih enakan karena itu ketarik kan ibu. Jadi itu diperegangkan. Atau ibu bisa kakinya selonjor, Ya. terus kemudian yang satu ditekuk. Nah, terus ini juga ditarik gitu. Kaki ininya satu ibu disilang. disilang. Nah, terus ditarik. Gitu. Jadi Tadi masakan berarti bagian kaki kanan. Oh, kaki kanan ke kanan, kalau kaki kiri ke kiri gitu. Kalau yang selonjor kaki kanan, kaki kiri ditekuk, tangan kirinya maju, taruh di sini, ditarik. Nah, ini biasanya satu ini ketarik, pinggang juga ketarik. Jadi double combo gitu. Oke. Problem gimana lah ini sering sembuhkan Keras. Kebas. Kaki ini. iya Nah, kalau sering kebas, saran dari aku ibu bisa pelan-pelan digerakin. Jadi jangan ngediamin kaki itu dalam waktu yang lama tanpa bergerak. Mungkin gerakan simple kayak lagi duduk ini atau gini itu bisa ngebantu. Jadi mencegah kebasnya itu jadi bergerak gitu ya. Jadi bergeraknya sedikit. ya misalkan harus duduk lama kadang ya Oh betul. saat itu ini bengkel atau dulu tahap sebenarnya terakhir kita baca ini bengkel gimana nih bengkel mereka Jadi pinggang ibu ya. Pinggang. Nah, kalau pinggang ini juga bisa peregangannya. Tangannya ditaruh ke belakang pinggang, terus pinggangnya dorong pelan-pelan ke depan. Nah, kayak gitu. Jadi dimajuin ya. Iya betul. Karena baru kamu dari kan? Iya kakinya juga. Berapa kali? Berapa lama? Berapa menit? Ininya paling 10 sampai 15 detik. Tahan sampai Tunggu itu dulu ya. terus balik lagi. Terus dorong lagi. Gitu. Betul. masa sambil berintik bengket macam-macam bengket kayaknya Kurang minum sama kurang Oh iya ibu, untuk di nutrisi ini salah satunya air putih ya ibu. Air putih itu penting banget, terlebih lagi cuaca di sini kan panas banget. Nah, kita butuh hidrasi atau air yang lebih banyak. Tapi terkadang kita tuh nggak sadar kalau kita butuh air. Jadi kita jarang minum kayak Iya. ya udah biasa aja. Padahal sebenarnya tubuh kita tuh perlu air yang banyak. Karena ini cuacanya panas. Tuh. Nah, ibu yang selanjutnya adalah kelola stres. Biasanya. stres jadi ya. Punya umur Kurang duit. belum tahan tuh stres nggak punya ini stres Kamu udah ini. kamu ada Nah, ibu-ibu yang selanjutnya itu ada kelola stres. Biasanya kalau kita bekerja, itu kan udah capek banget di ladang, udah capek banget ketemu banyak orang, sampai pulang ke rumah, anak masih nangis, Iya betul. piring belum dicuci, Iya. cucian baju Iya. numpuk. hujan udah berarti ini kan hujan Nah, ini biasanya ngebuat emosi kita jadi nggak stabil. Bahkan anak cuman kayak, "Mama mau makan." Langsung Iya, emosi iya, langsung iya. naik. Nah, ini adalah salah satu betul. Nah, ini adalah salah satu hal yang perlu dilakukan adalah mengelola stres yang sedang kita hadapi gitu. Nah, di sini ada 3 tips yang disarankan. Yang pertama itu adalah meluangkan waktu untuk diri sendiri. Biasanya ibu-ibu yang punya pekerjaan di luar rumah, punya pekerjaan di dalam rumah, itu jarang banget memprioritaskan dirinya sendiri gitu. Jadi semua hal untuk pekerjaan sama keluarga, nggak ada waktu buat diri sendiri. Nah, ibu-ibu sangat penting gitu ya sebenarnya waktu untuk diri kita sendiri. Kita nggak perlu yang harus misalnya rekreasi ke pantai, pergi kemana, itu nggak perlu yang kayak gitu. Mungkin dengan ibu-ibu jalan sore setiap hari ngeliatin
tanaman hijau-hijau, udah ngapa-ngapain, meluangin waktu buat diri sendiri, mungkin berpikir yang pikirannya kayak gimana ya, itu bisa untuk membantu menjernihkan pikiran kita gitu. Jadi nggak selamanya mikirin tentang gimana suami, gimana anak, gimana kerjaan gitu lah ya, itu bisa membuat kita tuh jadi stres dan justru pusing sendiri gitu. Nah, susah tidur kenapa? Nah, mungkin kalau Iya, nggak iya. tidur itu banyak yang dipikirin, banyak yang dipikirin karena terkadang kita suka kayak gini, Orang ibu susah tidur. misalnya mau tidur, terus belum tidur kan pasti ada masa hening dulu gitu ya, terus mikirin oh iya ini cicilan ini belum, anak belum, bayaran ini belum, itu belum, nah jadinya di situ kita mulai kayak aduh gimana ya, padahal itu kan belum terjadi ya dan masih di esok hari. Nah ini jadinya kita kayak tidur jadi nggak tenang dan akhirnya susah tidur, dan biasanya itu adalah dari pikiran kita sendiri gitu ya. Nah makanya kalau kita mau tidur, tipsnya adalah semua yang kita pikirin itu lepasin dulu. Nggak bisa kalau Reza. Lepasin Oh dulu. dicopot kan? Bruna turun kelalen ya Pak. Aku pernah diajarin sama guru aku, jadi beliau bilang gini, kalau mau tidur semua pikiran itu kumpulin dulu di otak. Ya benar. Nah udah dikumpulin di otak, Ketiduran. bayangin kita pakai mahkota, terus kita copot, putri-putri gitu, taruh dulu. Nah di situ kita bisa tidur tenang. Jadi diusahakan dan disarankan kalau mau tidur itu nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Nah ini biasanya disebut dengan overthinking. Jadi nggak cuma ibu-ibu, anak muda juga sering kayak gini, gitu. Gitu ibu. Nah yang selanjutnya ada berbagi dengan orang lain. Nah berbagi dengan orang lain ini maksudnya adalah cerita. Kadang kan kita masalah kita tuh harus kita simpan sendiri ya ibu-ibu. Kayak orang nggak perlu tahu. Tapi ibu-ibu terkadang ketika kita udah di limitnya, kita perlu untuk cerita, maka cerita aja. Itu curhat pada orang lain apa teman dekat. Betul. Jangan ditahan-tahan. Kayak udah mas stres, pusing, masih aja kayak denial, masih aja nolak gitu kayak enggak saya bisa kok, nggak usah diceritain. Nah itu kadang-kadang membuat kita sakit sendiri, dan dari pikiran kita yang banyak itu justru malah bisa sakit ke fisik ibu, jadinya demam lah, pusing lah, akhirnya nggak bisa bangun dari tempat tidur lah. Nah itu semuanya banyak yang berasal dari pikiran kita sendiri gitu. Maka ketika kita sudah di limit kita, udah nggak bisa lagi kita bendung, cerita aja dengan orang lain. Cukup ceritakan dengan orang lain yang kita percaya gitu ya. Karena saya tahu tangit bingung. Termasuk unek-unek Betul. Karena terkadang ibu-ibu kalau kita cerita ke orang lain itu bukan berarti kita tuh perlu solusi dari mereka. Padahal kita cukup untuk didengarkan. Kita ingin ada orang yang Masih murah. Ya pilih-pilih orang cerita. betul. Masih mampus kan. Kan apa emosi. Itu ibu-ibu. Jadi kadang kita dengerin aja biar kita bisa lepas dari satu beban lah. Dan yang tadi ibu ceritanya kayak gitu ya. Ya. Nah, itu. Gitu. Oke, ibu selanjutnya adalah meditasi. Ibu ada yang tahu meditasi itu apa? Meditasi apa ya? Secara kayak mengheningkan apa ya? Betul. Itulah istilahnya. Betul. Itu yang Jadi itu madan tahu tapi susah ngucap. Bikin orang desa. Udah bagus. oke. Merangkai katanya. Meditasi itu kurang lebih sama kayak bertapa ibu-ibu Iya. gitu. Jadi untuk meditasi atau bertapa ini, ibu-ibu boleh ambil posisi paling nyaman. Untuk praktiknya ya, ambil posisi paling nyaman. contohin sampai lihat aja kita mau Itu boleh ambil posisi paling nyaman duduknya, mau selonjoran juga boleh. Kemudian ibu-ibu tangannya ditaruh di paha Dua-duanya. dua-duanya. Terus matanya dipejamkan, Pikiran dipusatkan iya, itu. pikiran dipusatkan, mata dipejamkan. Ketika tarik napas dalam-dalamnya ibu, 1, 2, 3 tarik, 1, 2, 3 keluarin. Keluarkan ini boleh lewat hidung, boleh lewat mulut, ya. Oke, kita praktik bareng-bareng ibu-ibu. Yuk. Enak. Nanti di Mamar. Biarin. Ini Pak. Oke.
Ya ibu-ibu mari kita mulai, silakan ambil posisi paling nyaman. Nah, ini udah posisi paling nyaman. Kemudian tangannya boleh ditaruh di atas paha. Ya, sekarang hitungan ketiga kita tarik nafas ya sambil pejamkan matanya gitu ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3 boleh dikeluarkan. Tarik nafas lagi ibu-ibu. Ditahan sebentar, boleh dikeluarkan lagi. Tarik nafas terus ya ibu-ibu, diulangi beberapa kali. Pusatkan pikirannya, bawa ketenangan ke dalam diri kita, emosi yang bergejolak ditenangkan, semuanya baik-baik saja dan semuanya damai gitu. Nah, terus dilanjutkan. Tarik, keluar, tarik, keluar. Nah, ibu-ibu, kurang lebih meditasi itu kayak gitu ya ibu-ibu. Sebenarnya ini akan lebih efektif jika ditambah dengan musik, gitu. Musik, ya. Jadi ada. Ya langsung Kalau stres sambil misalkan Iya, kalau iya. Kalau sambil seandainya gitu ya, kalau sambil diri apa gimana bisa kayak gitu. Bisa. selama lagi bagus Bisa, banget. lebih bagus lagi. Ini meditasinya juga mengandalkan nilai-nilai spiritual dan sambil berdoa. bisa tidak orang orang tuh ya kan. Iya, ini dengerin radio ini. Itu. Baru ngantuk ya apa kejadian. Nah, gitu ini itu adalah tips-tips untuk mengelola stres gitu ya. Nah ibu, ini adalah yang terakhir, istirahat yang cukup. Nah, itu yang susah kadang. Betul. Karena ketika kita sibuk ya, sibuk di luar dan di dalam, istirahat itu kadang hal yang kita abaikan. Padahal ini sebenarnya penting sekali. Dan ini berkaitan ibu-ibu dengan kelola stres itu. Biasanya ibu-ibu kalau kita tidurnya nggak cukup, tidur malam aja, bangun tuh Banyak. wah, Adalah pusing, badan pusing, pikiran juga jadi semrawut ya. Dari pagi pun udah Kerjanya nggak konsisten. betul, kerjanya juga jadi nggak bete. Kerjanya jadi bete. Nah ibu, ini ada beberapa manfaat kenapa sih istirahat yang cukup itu penting banget buat kita yang sibuk seharian gitu. Yang pertama itu adalah mengembalikan energi fisik. Karena ibu ini kan kerjanya double, perannya ganda gitu ya, harus di luar iya, di dalam iya. Maka dengan istirahat yang cukup ini ibu-ibu itu akan mengembalikan energi fisik kita yang terkuras habis gitu selama bekerja di luar dan bekerja di dalam. Nah ibu-ibu disarankan yang istirahat yang cukup itu 6 sampai 8 jam. Itu istirahat malam. Kalau ya, siang. kalau istirahat siang itu minimal 15 menit itu, tapi 15 menit ini harus istirahat yang iya betul, yang benar-benar Yang kayak bagus jam berapa istirahat? istirahat biasanya jam 2. Paling bagusnya jam 2 sampai jam 3 itu kalau istirahat siang. Tapi kalau misalnya kita ternyata waktunya mepet banget, maka minimal itu 15 menit. Tapi ini yang benar-benar kalau mau tidur itu harusnya tidurnya tuh benar-benar yang berkualitas. Karena biasanya kalau tidurnya 15 menit tapi nggak berkualitas, cuman kayak yang loh bangun itu kitanya yang jadi sakit juga, pusing lagi gitu ya. Nah oleh karena itu ibu-ibu, kalau ibu biasanya kalau tidur di jam berapa kalau tidur malam? Kadang-kadang kalau ngantuk mah Aku harus balik kan ketiduran. Ketiduran karena mesti Kebanyakan ya jam 9. Jam 9 lah minimal. ini Kalau bangunnya ibu-ibu ya makin bangun Tidur jam 9. ya Kadang bangun jam 3. dan ngantuk bangun ada yang nggak bangun Karena dia jam 10. Rasanya udah iya betul. Alhamdulillah ibu-ibu tuh kalau misalnya dari penjelasan yang tadi aku dengar dari ibu-ibu, rata-rata memang memiliki waktu tidur itu sekitar 6 sampai 8 jam.
kalau kita tidur jam 9 malam terus bangun di jam 3 pagi itu sekitar 7 jam tidurnya, dan itu alhamdulillah sudah mencukupi istirahat yang cukup ini gitu. Ini badan enak kan? Betul. Aku udah ngerasain sih gitu. Makanya harus jam 9 harus sudah tidur kalau ya kecuali 10 jam. iya kayak di tempat saya kemarin kan sibuk terus ya. Ini badan pegel. Iya habis selesai aja capek banget rasanya, pengennya bukuan. Iya pasti. Iya, habis lewat kayak gini di tempat hajatan ya rasa capek banget. Loyo gitu. Ya betul. Karena itu karena kalau misalnya kita ada acara dan sampai malam biasa itu mengganggu waktu tidur kita juga. Iya. Istirahat juga terganggu dan sibuknya berlanjut sampai malam. Biasanya kalaupun kita di rumah itu malam itu walaupun kita nggak banyak aktivitas dan kita tetap melek, itu bisa nggak ya kita masih istirahat yang duduk gitu. Tapi kalau misalnya kita ada hajatan atau kegiatan lain itu biasanya kita mondar mandir depan belakang sampai malam, ketemu pagi lagi juga masih gitu ya. Nah terus yang kedua adalah menjaga kesehatan mental. Seperti yang tadi ibu, istirahat yang cukup itu juga menjaga kesehatan jiwa kita. Oh nanya gimana? Misalkan ada ya yang nggak tidur terus main HP, itu solusinya bagus apa enggak kayak gitu? Itu nggak bagus ibu, terjadi kalau anak-anak karena banyak sekali dampak buruknya justru kalau anak-anak diberikan HP terus. Seperti ini, kalau misalnya dari segi kesehatan, pertama itu kesehatan mata itu udah pasti Pengaruh banget. ya berpengaruh. Yang kedua kesehatan mental. Biasanya anak-anak yang sering kali diberikan HP tanpa dituntut untuk melakukan main bareng sama teman-teman di luar ruangan, itu dia biasanya akan sulit ibu untuk mengembangkan sosialisasi ke teman-temannya gitu. Jadi bakal susah untuk membangun hubungan biasanya gitu. Terus yang kedua ibu, di HP yang mereka tonton itu jarang, sedikit sekali yang bisa kita pantau secara utuh. Dan biasanya karena anak itu kan melihat HP terus ya, maka dia akan mencontoh hal yang dia lihat. Nah ini yang sangat berbahaya ini, karena kita nggak bisa kontrol 24 jam dia ngeliat apa aja sih. Kadang-kadang ini yang kita suka kecolongan. Jadi anak misalnya ngomongnya jadi kasar. Susah udah dewasa sih. Gimana cara itunya gitu ya? Ngasih taunya gitu ya. Karena aku udah bisa. Kalau dikasih tahu secara baiknya gimana? Oke, anaknya umur berapa? Ya umur udah 20 lebih, 23. Remaja kan? Gimana cara ngasih taunya, apa cara kasar, apa cerita, apa gimana? Oke, kalau untuk anak usia 23 Ya. tahun itu dia sudah masuk dewasa. Dia sekarang dewasa itu akan sulit untuk dibilang karena mereka sudah merasa saya punya keputusan sendiri. Biasanya kayak gitu ya, karena kita udah masuk ke usia 23 tahun itu sudah yang kamu harus buat keputusan sendiri. Nah, mungkin ibu anaknya cowok atau cewek? Cowok. Kalau cowok ibu sebisa mungkin kalau ibu mau mengingatkan ya, ingatkan dengan baik-baik. Yang pertama. Yang kedua, ibu nggak boleh ngingatin di depan banyak orang. Oh Iya. Harus gila. personal. Ngobrol berdua. Edisi anak sama orang tua. Jadi jangan sampai kita dengan kita yang mau ngasih dia ujangan nasihat, kita justru malah terluka si harga dirinya itu. Udah merasa gede sih jadi malu. Ya, gitu. Jadi Kesinggung gitu. betul. Jadi itu harus tetap dijaga. Itu ibu sarannya. Oh iya. Gitu. Nah ibu yang terakhir adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sudah pasti ya dengan istirahat yang cukup, kita energi fisiknya juga jadinya sehat, memperhatikan pola makan, pola tidur, itu kan waktu gaya hidup ya ibu. Nah ini akan membangun sistem kekebalan tubuh kita yang sehat. Terlebih karena kita sibuk keluar dalam, maka kekebalan sistem tubuh ini sangat penting. Gitu. Iya. Aku sering banget saat itu. Kenapa ibu? Ya atau nggak ada apa-apa, tapi kalau udah melas. Terus main HP ya. Oh, melas. Oke. Kan tukang sayur. Malah kepengen kalau tapi mau cari.
Kalau sudah bangun nggak mau tidur lagi. Iya. Jam berapa bangunnya? Udah pagi. Nanti itu ngomongin kalau sholat tahajud sih. Iya. Aku bareng tadi. Iya, kalau majelis ya kalau nggak Siap sholat, sholat. banyak Iya. Jam. Jangan ya. Oke, Apa kepenang? ibu-ibu, demikianlah penyuluhan mengenai Berikan lagi. Berikan lagi. Ya, tadi apa tadi? Itu doang. ini aja mengenai bagaimana pola hidup sehat. Kesehatan mental itu aku mentalnya sehat ini. Sehat kan? Semua orang ya sehat. Ini ini baru digeruk ya rasanya. ini aduh. Karena itu fisik Ini mau kali saya ya. Ini fisik ibu bisa diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Tapi untuk mental sebenarnya ini juga bisa berpengaruh ibu. Jadi kita mengenal namanya sakit mental yang jiwanya sakit. Contohnya misalnya kita stres banget dan kita nggak bisa coping, nggak bisa menangani si stres itu, terus akhirnya kita pusing, sakit gigi, kepala, kadang-kadang ke perut, betul. Wah itu perut. Di sini nih, Mati, ini. mati ibu ya. Itu juga bisa karena pikiran kita. Jadi dari pikiran itu, dari jiwa kita, akhirnya sakit ke fisik kita juga ikutan sakit. Nah maka dari itu ibu, dengan pola sehat ini pastikan ibu-ibu dan anak-anak ibu-ibu memiliki nutrisi yang cukup gitu ya, yang pertama. Yang kedua, melakukan olahraga ringan setiap hari gitu ya. Ini 30 menit lah ya. minimal 30 menit. Nah ini olahraga ini banyak sekali manfaatnya ibu-ibu, bisa mencegah penyakit-penyakit yang sering terkena ke kita. Dari kesemutan, diabetes itu kan juga biasanya betul, karena tidak kena olahraga dan banyak konsumsi gula gitu. Kemudian sakit pinggang, punggung, itu juga harus dilakukan olahraga ya ibu. Semutan. Betul. Nah kemudian ada kelola stresnya juga, ini perlu ibu untuk supaya kita tetap sehat baik secara fisik dan mental serta istirahat yang cukup gitu. Nah ibu-ibu, sepertinya demikianlah penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana cara kita untuk mengelola pola hidup sehat kita gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan insight baru untuk ibu-ibu sehingga ibu-ibu dapat menjalani pola kehidupan yang lebih sehat. Catatannya Ya, ibu terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.